Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan pada siang hari ini dengan penuh pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta jemaat sekalian. Dan besertamu juga. Nats pendahuluan diambil dari 2 Korintus. Diambil dari 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang memperhitungkan kepada aku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Sebab itu,
Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang dikasihi Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 396, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penolong yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sopanku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap. Ia tetap lawan darat, sobatku. Yesus segala-galanya, temanku terdekat. Padanya aku berserah, sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal karena kenal sobatku. Mari kita menaikkan doa untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang maha besar, Allah yang maha kudus, Allah yang suci sempurna, di hadapan Engkau ya Tuhan, tiada yang tersembunyi. Di hadapan Engkau ya Tuhan, semuanya terbuka nyata. Kami datang kepadamu pada siang hari ini dengan jujur dan penuh kerendahan hati. Kami mengaku akan segala kelemahan
kekurangan dan kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami lebih suka diperhatikan dan bukan memperhatikan orang lain. Ampuni kami kalau kami lebih memelihara kekhawatiran kami daripada menyerahkan dan membawa kekhawatiran itu kepadamu. Kami mengakui bahwa kami lebih tertarik mendengar berita-berita menakutkan dari Indonesia, berita-berita mencemaskan dari media sosial, daripada kami membaca firman-Mu yang menghibur dan menguatkan. Kami mengaku ya Tuhan, bahwa pikiran kami ini seringkali begitu melebar kemana-mana, padahal harusnya sebagaimana firman-Mu berkata, supaya pikiran kami diarahkan kepada Kristus. Ampuni kami ya Tuhan, hidup kami yang seharusnya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Namun pada kenyataannya banyak area dalam hidup kami ini yang masih serupa dengan dunia. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kami mohon kiranya anugerah-Mu berkenan menjamah kami kembali. Membawa kami bukan sekedar hidup sebagai makhluk hidup, tetapi hidup sebagai murid-murid-Mu. Hidup sebagai umat-Mu, hidup sebagai umat pilihan-Mu, hidup sebagai umat yang kepadanya Engkau mempercayakan berita Injil, yang karenanya kami harus hidup dari Injil itu, yang karenanya kami harus hidup berdasarkan firman-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni kami atas segala pelanggaran, dosa, dan kesalahan kami. Terima kasih karena kami memiliki Allah yang penuh rahmat dan belas kasihan. Allah yang berfirman, sekalipun dosa kami seperti kirmisi akan diubahkan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kami menerima pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat kita menyanyi dari NKB 69, Yesus telah datang ke dunia. Yesus telah datang ke dunia cemar, lahir di kandang yang hina rendah. Namanya indah dan ajaib benar, Dia mencariku, Dia mencariku. Namanya indah dan ajaib benar, Dia mencariku.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu yang berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah-Mu itu tetap. Kami bersyukur karena Engkau terlebih dahulu menyambut kami. Engkau menyambut dengan begitu indah. Sungguh mulia perbuatan-Mu. Engkau menyambut, Engkau mencari, Engkau membasuh kami. Dan pada siang hari ini Engkau mencari kami dan Engkau menyambut kami dengan firman-Mu. Karenanya kami berdoa ya Tuhan, agar kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan sambutan Tuhan melalui firman-Mu itu, sehingga kepada kami dikaruniakan kemampuan untuk bisa mendengar, bisa menyimpan, merenungkan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari, dan kami dimampukan untuk bisa mengaplikasikannya. Sehingga kami sungguh menjadi suratan yang terbuka, yang dibaca oleh banyak orang. Dengan penuh syukur kami sambut firman-Mu di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk kita bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab pada siang hari ini akan diambil dari Injil Markus pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikianlah bunyinya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka.
Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang membaca, menyimpan, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Menarik sekali untuk membahas topik yang berkata yang Yesus lakukan ketika menghadapi penolakan. Karena hal penolakan tidak asing dalam kehidupan kita. Setiap kita pernah mengalami, dan setiap kita tidak jauh dari penolakan itu. Ketika saya mempersiapkan firman ini, saya tidak sadar bahwa saya pun juga mengalami penolakan, bahkan penolakan yang tidak menyenangkan sama sekali. Ceritanya, saya ingin membuang kasur yang sudah cukup lama. Tetapi memang peraturan yang diterapkan belakangan ini serba berubah. Sehingga saya menelpon ke waste company dan memberitahu bahwa saya ada kasur yang akan dibuang. Dan dari perusahaan waste management ini menyambut saya dengan sukacita, dan gembiralah hati saya. Singkat cerita, pada hari dan waktu yang sudah ditentukan, saya taruh di luar dan sudah dikasih tahu taruh di jalan. Tetapi karena saya tidak mau mencederai banyak orang, maka kasur saya tata begitu rupa. Dijaga oleh tempat sampah, trash bin yang berwarna hitam. Saya sandarkan dengan maksud tidak jatuh ke jalan raya yang membahayakan pengemudi mobil, dan tidak jatuh ke curb yang membahayakan pejalan kaki. Jam berganti jam, malam pun datang, tidak kunjung diambil. Saya berpikir, mungkin besok ini tukang sampahnya capek, besok mungkin. Besok pun tidak diambil. Lalu saya mengambil tindakan untuk menelpon waste management. Saya tanya, kok sampahnya tidak diambil? Lalu seseorang yang menerima telepon saya berkata, kamu sih naruhnya kamu sandarkan ke trash bin. That's not right. Saya berkata, loh itu maksud saya kan baik. Ya, but that's not right. Ya sudah, saya diam. Kemudian dia berkata, yang kedua, kamu tidak bungkus dengan plastik. Saya bilang, loh saya nggak dikasih tahu kalau membungkus harus dibungkus plastik. Dia bilang, pokoknya dibungkus plastik. Saya pikir mau dibuang saja mesti dibungkus, kayak mau dipaketkan ke Indonesia. Akhirnya saya pergi ke toko untuk mencari plastik dan menghabiskan waktu yang cukup lama hanya untuk membungkus kasur yang mau dibuang. Dan waktu saya kembali merenungkan ayat ini, saya merenungkan juga hal yang terjadi dalam hidup saya. Ternyata ditolak itu tidak nyaman. Ternyata ditolak itu tidak menyenangkan. Bahkan kalau kita tidak menjaga hati, orang yang ditolak bisa saja emosi.
Nah, penolakan adalah hal yang sangat dekat dengan kita. Penolakan oleh orang-orang yang terdekat atau oleh mereka yang sudah mengenal kita cukup lama adalah pengalaman yang boleh dikatakan menyakitkan. Yang kalau kita tidak menjaga hati, maka kita bisa saja terjerumus di dalam amarah. Bahkan mungkin tidak sedikit yang mengasingkan diri dan mengalami luka hati. Dan lebih banyak orang mengalami jenis-jenis penolakan dalam berbagai hal yang kadang-kadang membuat mereka sulit untuk bangkit dari ketertolakan itu sendiri. Kita bersyukur karena Alkitab menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan pada waktu kita pun menghadapi penolakan. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami penolakan. Ada sedikitnya 3 bagian Alkitab yang menjelaskan bahwa Yesus pernah ditolak. Pertama, Perjanjian Baru memberitahu kita bahwa Yesus ditolak oleh umatnya. Yohanes 1 ayat 11. Dia datang kepada kepada milik kepunyaannya sendiri. Tetapi orang-orang itu menolaknya atau tidak menerimanya. Roma pasal 9 hingga Roma pasal 11 juga mencatat tulisan Rasul Paulus yang menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus sendiri tolak oleh orang-orang Yahudi. Dan hari ini kita membaca dari Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 13 bahwa Yesus juga mengalami pergumulan karena penolakan orang terhadap Yesus Kristus. Bahkan bukan orang-orang asing yang menolak dia. Yang menolak dia adalah orang-orang yang dikenalnya. Orang-orang Yahudi, bukan orang asing. Teman-teman, bahkan mungkin kerabat di kampung halamannya. Dan kita melihat reaksi Yesus. Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-6, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Kenapa sih Yesus kok ditolak? Memangnya Yesus salah apa? Yesus tidak berbuat salah apa-apa. Yesus hanya menjalankan tugas Bapa. Yesus hanya melakukan tanggung jawab dan panggilannya yang sudah dinyatakan oleh Allah Bapa kepadanya. Dan Alkitab mencatat bahwa Yesus melakukan banyak hal yang luar biasa di luar kemampuan manusia dan di luar apa yang dapat dipikirkan oleh rekan-rekannya, di luar apa yang dapat dipikirkan oleh penduduk pada waktu itu. Dan Alkitab berkata bahwa mereka takjub. Bukankah takjub itu sesuatu yang baik? Kita sudah biasa takjub, bukan? Yang suka sepak bola melihat kesebelasan Perancis dikalahkan dengan skor yang mencengangkan karena beda 1 gol saja. Kita takjub kepada yang mengalahkan kesebelasan Perancis. Kita takjub melihat orang-orang memborong susu beruang di Indonesia yang katanya bisa menyembuhkan COVID-19. Susunya susu sapi, kalengnya capnya cap beruang, iklannya naga. Lalu orang berbondong-bondong membeli susu beruang karena takjub katanya dengan kehebatannya, karena ada susu beruang, susu cap beruang
dan sembuh dari COVID-19. Takjub itu sesuatu yang baik. Tetapi pada masa itu, pada waktu itu, di dalam rangkaian perikop yang disampaikan dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 13, ketakjuban mereka tidak diikuti oleh sifat atau sikap yang benar, tetapi justru dilanjutkan dengan keraguan dan sikap merendahkan Yesus. Karena mereka mungkin pernah melihat atau mengenal Yesus di masa lalu. Lihat saja apa yang dikatakan mereka. Dikatakan dia kan tukang kayu. Mereka mengenal Yesus dengan pekerjaan di masa lalu sebagai tukang kayu. Kemudian ayat selanjutnya masih dalam ayat yang sama berkata, selain dia tukang kayu, dia adalah putra Maria. Alkitab berkata dengan jelas, bukan ayat yang ketiga, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Apa yang terkandung di dalam kalimat ini? Bukankah ia tukang kayu, anak Maria? Ini adalah ungkapan penghinaan kepada Yesus Kristus. Bukankah dia ini tukang kayu, anak Maria? Apa yang dimaksud? Tidak lazim bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk menyebut seseorang hanya menyebutkan nama mamanya. Bukankah dia tukang kayu, anak Maria? Harusnya penyebutan yang benar adalah bukankah dia tukang kayu, anaknya Yusuf dan Maria. Tetapi di bagian ini dikatakan bukankah dia ini anak Maria. Ini adalah satu penghinaan yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Yesus adalah saudara dari orang-orang yang mereka kenal dan nama yang tidak luar biasa. Kita melihat ada sederetan nama yang tertulis di situ. Bukankah dia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan apa yang mereka katakan tentang Yesus sebagai tukang kayu, putra Maria, dan saudara lagi sudah benar. Tetapi gambaran yang diberikan tentang Yesus adalah gambaran yang tidak utuh. Ada nada-nada sinis, ada nada-nada penghinaan. Nah, kemudian bagaimana tanggapan Yesus? Alkitab berkata, ayat yang ke-6 tadi, bahwa Yesus heran atas ketidakpercayaan mereka, dan Markus mencatat karena ketidakpercayaan mereka maka ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Kalimat ini seringkali disalah mengerti dengan berkata, mungkin kamu sakit tidak sembuh-sembuh karena kamu tidak beriman. Lihat di sini. Kalau tidak beriman, tidak percaya, Yesus tidak berbuat apa-apa. Sebagian orang lain berkata, ya makanya kamu nggak dapat jodoh kan? Ya mungkin karena kamu tidak percaya. Baca tuh Markus pasal 6. Yesus tidak melakukan satu mujizat pun. Kita lupa bahwa dalam banyak peristiwa Yesus juga menyembuhkan orang tanpa meminta orang itu menunjukkan imannya kepadanya. Kepada orang yang tuli di luar Yeriko yang berteriak, Tuhan, anak Daud, sembuh aku. Yesus bertanya, apakah yang kau kehendaki untuk aku perbuat kepadamu? Lalu dua orang yang buta berkata dan berseru, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Bahkan orang yang lumpuh yang dibawa naik ke atas ke suatu rumah dan kemudian diturunkan. Karena orang-orang yang penuh ada waktu itu, Yesus tidak bertanya, kenapa kok kamu tidak beriman? Beriman dulu. Dalam banyak peristiwa kita lihat bahwa orang-orang tertentu tidak menunjukkan imannya kepada Yesus.
kepada orang yang lumpuh, yang menunggu goyangan kolam Bethesda. Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Orang lumpuh itu sama sekali justru tidak beriman karena berkata, Tuhan, tidak ada yang menggotong aku dan menurunkan aku pada waktu kolam Bethesda ini airnya mulai goyang. Orang itu justru sama sekali tidak dipertanyakan imannya. Jadi ayat ini tidak cocok untuk dipakai menghakimi saudara-saudara kita dengan berkata kalau dia mungkin sakit dan tidak kunjung sembuh, lalu kita berkata mungkin kamu kurang iman bro. Entah mas bro, pak bro, mbak bro, cik bro, koh bro, kita tidak tahu. Atau orangnya sedang bergumul dalam pekerjaan, mungkin kamu kurang iman. Nah, kita melihat di sini bahwa Yesus heran dan oleh karenanya Alkitab berkata tidak banyak mujizat yang dilakukan Yesus di situ. Dan Yesus bukannya bertarung, Yesus bukan berdebat menghadapi penolakan. Yesus bukan mengurung diri, meratapi nasib di siang bolong sambil bertanya kepada rumput yang bergoyang, mengapa orang-orang menolak aku. Tetapi Yesus seolah menganggap penolakan itu sebagai sesuatu yang biasa. Memang ayat 6 mencatat Yesus heran oleh karena penolakan mereka. Tetapi melalui ayat-ayat selanjutnya kita membaca bahwa Yesus bukan sekedar heran. Ayat yang ke-6 bagian B berkata, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Yesus tidak dipenjara oleh penolakan itu. Yesus tidak meratapi nasibnya, Yesus tidak meratapi penolakan itu, dan Yesus tidak terjatuh oleh karena penolakan-penolakan itu. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yesus terus melakukan apa yang sudah diperintahkan Bapa kepadanya. Yesus terus berpegang kepada tujuan yang sudah diberikan kepada oleh Bapa kepadanya dengan turunnya dia ke dalam dunia. Yesus sama sekali tidak goyah. Yesus sama sekali tidak bergoncang, tidak tergoncangkan, dan dia tetap fokus kepada tujuan yang yang Bapa sudah berikan kepadanya. Nah, memang ada kabar buruk dan kabar baiknya di sini. Kabar buruknya Yesus ditolak dan dia pergi. Kabar baiknya adalah bahwa penolakan tidak berhasil mencegahnya dan juga tidak bisa menghentikan pekerjaannya dan karyanya serta pelayanannya. Penolakan memang menyakitkan dan pada gilirannya menyebabkan perasaan lain yang kalau kita terbuka dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal apa yang disebut efek domino. Mungkin di satu sisi kita merasa malu, kesepian, kita sedih karena ditolak. Tetapi ketika kita ditolak atau merasa tertolak, kita bijaksana jika kita belajar dari apa yang Yesus lakukan dalam petikan ini. Dihadapkan dengan penolakan, Yesus dia tidak memulai perkelahian. Dia tidak menyerang orang-orang yang menolak dia, dan dia tetap melanjutkan hidup, panggilan, karya, dan pelayanannya. Memang kiranya firman yang disampaikan
sampaikan hari ini menjadi dorongan bagi kita. Mungkin hari ini kita akan mengalami penolakan. Jadi kekuatan dan inspirasi kepada kita untuk kita tidak tenggelam di dalam penolakan-penolakan itu dan tetap mengarahkan mata kepada tujuan dan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Penolakan di kampung halamannya tidak menghalangi misi yang Tuhan Yesus emban. Bahkan Yesus segera berkeliling dari desa ke desa. Yesus segera memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Yesus tidak update statusnya lebih dulu di Facebook, Instagram, dan TikTok. Tetapi Yesus memilih untuk segera pergi dan melakukan pelayanan serta karya yang Tuhan Bapa sudah berikan. Dan tepat kalau kita melihat, tepat sebelum Yesus mengirim murid-muridnya keluar, misi ini mengalami penolakan. Perhatikan ayat yang ke-11. Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-11, dan kalau ada, ini pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu dan yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Perintah Tuhan Yesus bukan perintah yang kosong. Perintah Tuhan Yesus adalah perintah yang berdasarkan kepada pengalaman yang dialami oleh Yesus Kristus, penolakan yang dialaminya, sehingga pada waktu itu secara tidak langsung Tuhan Yesus juga mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi potensi penolakan dan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi. Dimanapun penolakan ada, maka Yesus berkata, kebaskanlah debu yang ada di kakimu. Artinya, move on. Do not be stranded. Do not be stuck in the point that you were rejected. Jangan berhenti pada satu titik di mana kamu tertolak. Jangan berhenti pada satu titik di mana kamu tidak diterima. Jangan berhenti sampai pada satu titik di mana kamu tidak diterima oleh orang lain. Move on, move on, move on. Jangan habiskan waktu untuk berargumen. Jangan habiskan waktu untuk berselisih paham. Jangan habiskan waktu untuk membela diri. Jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Sebab karya dan rencana Allah tetap harus genap dalam hidup kita. Setiap kita lahir dengan tujuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yesaya 43 ayat yang ke-7 berkata, umat yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan kujadikan. Setiap kita mengemban tujuan Tuhan, siapapun Anda, dimanapun Anda tinggal, apapun pekerjaan kita, tujuan Tuhan dengan kehadiran kita di dalam dunia ini adalah supaya namanya dimuliakan. Jangan tenggelam di dalam penolakan. Jangan terlalu menghabiskan waktu dengan media sosial. Terlalu berargumentasi membela diri sehingga yang terjadi orang yang tidak tahu jadi tahu karena kita tulis di media sosial. Jangan semua diumbar di media sosial. Media sosial biarlah media sosial untuk fun things. Untuk pasang-pasang makanan, untuk pasang foto-foto selfie-selfie, untuk yang senang-senang. Media sosial jangan dipakai untuk marah-marah, mengumbar nafsu, mengumbar emosi, membela diri, marah-marah. Sehingga orang yang tadinya orang LA yang tahu, seluruh dunia tahu
Bukan hanya Indonesia, sampai Jerman Barat, Jerman Timur, sampai Jerman sudah bersatu pun semuanya tahu semuanya. Sampai negara-negara di kutub tahu semua apa yang sedang kita alami. Use it only for fun things. Biarlah Tuhan dimuliakan. Henry Nouwen, seorang penulis yang sangat terkenal. Kalau Bapak Ibu belum pernah membaca, saya menganjurkan ambil, atau biasanya tulisan Henry Nouwen ini tebal-tebal. Tapi saya anjurkan yang paling tipis saja, walaupun yang paling tipis itu mungkin 300 halaman. Tulisannya sangat menarik. Henry Nouwen, Nouwen. Henry Nouwen menulis buku berjudul Life of the Beloved. Di dalam buku itu dia menulis, selama bertahun-tahun saya menyadari bahwa perangkap terbesar dalam hidup kita bukanlah kesuksesan, popularitas, atau kekuasaan, tetapi penolakan. Menarik sekali. The life of the beloved. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Saya ulang lagi, sekali lagi. Selama bertahun-tahun saya, maksudnya Henry Nouwen, menyadari bahwa perangkap terbesar dalam hidup ini bukanlah kesuksesan, popularitas, atau kekuasaan, melainkan penolakan. Kesuksesan, popularitas, dan kekuasaan memang dapat menghadirkan godaan besar. Tetapi kualitas menggoda dari kesuksesan, popularitas, dan kekuasaan ini sering berasal dari cara mereka yang sering berasal dari mereka adalah bagian dari godaan yang jauh lebih besar yang bernama penolakan. Ketika kita telah percaya pada suara-suara yang menyebut bahwa kita tidak berharga, kita tidak dicintai, maka kesuksesan, popularitas, dan kekuasaan mudah dianggap sebagai solusi yang menarik. Orang yang haus kekuasaan, orang yang haus popularitas, orang yang haus kesuksesan, seringkali bukan karena tergoda oleh popularitas, tetapi jatuh di dalam godaan atau jebakan yang bernama popularitas, bernama penolakan. Belakangan ini entah kenapa artis-artis Korea satu demi satu bunuh diri. Popularitas tidak kurang. Kesuksesan, siapa yang bisa menandingi? Kedudukan sangat terkenal. Lalu apa sebetulnya yang membuat mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup? Kalau kita meneliti lebih dalam lagi, segala popularitas, kesuksesan, dan kedudukan itu diusahakan, dicari karena akar yang bernama penolakan. Karena penolakan itulah mereka operasi plastik. Karena penolakan itulah mereka berusaha mendapatkan followers sebanyak-banyaknya di Instagram. Karena penolakan itulah mereka berusaha mencari kesuksesan, mencari subscribers di YouTube. Tapi orang yang menyadari bahwa Tuhan punya tujuan yang jelas dalam hidup kita, siapapun kita, yaitu untuk memuliakan Dia dan untuk kemuliaannya, kita tidak akan pernah terdampak begitu dalam oleh karena penolakan.
Jadi perangkap yang sesungguhnya dinamakan penolakan. Penolakan adalah musuh terbesar dalam kehidupan karena bertentangan dengan suara suci dari surga yang memanggil kita kekasih. Menjadi yang dicintai, mengungkapkan kebenaran inti dari keberadaan kita. Itulah yang diulang-ulang oleh Bapak Henry Nouwen yang merilai pesan firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 yang Yesus lakukan ketika menghadapi penolakan. Dia heran tetapi tidak menghabiskan waktu. Terjerumus di dalam ratapan karena penolakan. Terjerumus di dalam kepahitan. Terjerumus sehingga masuk atau terperangkap oleh godaan-godaan yang lain. Baik kesuksesan, popularitas, dan kedudukan kekuasaan tadi. Tetapi fokus kepada rancangan Tuhan. Fokus kepada tujuan Tuhan. Kita siapapun yang ada di sini rawan penolakan. Dengan wajah yang pas-pasan seperti saya, sangat rawan penolakan. Wajah Chinese tapi tidak bisa bahasa Mandarin. Wajah Indonesia tapi dicina-cinakan. Wajah Vietnamese tetapi makan pho tidak habis. Wajah Thai tapi makan Thai barbecue juga kurang suka. Wajah Korea tapi kok jarang tampil di K-pop movie. Jadi penolakan terjadi di sana sini. Masuk di restoran hanya dipandang sebelah mata. Dilayaninya hanya sebelah-sebelah karena dipikir tipnya pasti kecil. Padahal tidak tahu bahwa tip yang saya berikan itu selalu besar. Menurut saya. Siapapun kita akan menghadapi penolakan. Jangan tenggelam di dalam penolakan. Maju bersama Tuhan. Karena tujuan Tuhan harus genap dalam hidup kita. Kemuliaannya harus dinyatakan di dalam dunia ini melalui Anda dan saya. Mari kita teduh sejenak untuk merenungkan firman yang sudah kita dengar ini. Marilah jemaat dengan bangkit berdiri dan bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan kembali iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat, tibalah kita mengungkapkan ibadah kita pada saat ini dengan pengumpulan persembahan. Persembahan akan diiringi oleh instrumentalia, and in the meantime warta tertulis akan ditayangkan di screen. Mari kita berdoa, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, bersyafaat dan mengakhirinya dengan doa Bapa kami yang kita panjatkan bersama-sama. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk anugerah yang besar yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami, yaitu Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi juga berkat-berkat yang nyata di dalam kehidupan ini, berkat jasmani, berkat sukacita, berkat makan pakai, dan berkat untuk kehidupan sehari-hari yang karenanya kami boleh mengembalikannya untuk pekerjaan-Mu. Kiranya apa yang sudah kami bawa diterima oleh Tuhan dan boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu dalam lingkup dan bagian yang diperuntukkan olehnya. Bapa, kami teringat untuk rekan-rekan kami di seluruh dunia, khususnya di Indonesia yang sedang mengalami wabah pandemi yang berkepanjangan dan semakin parah pada hari-hari ini. Kami mohonkan belas kasihan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka disembuhkan. Kalau mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri maupun mereka yang sedang dirawat dalam skala yang baik maupun skala yang setengah baik maupun dalam kondisi yang sangat tidak baik,
Tuhan, kami berdoa kiranya jamahan-Mu bagi mereka itu nyata. Dan anugerah serta belas kasihan-Mu sungguh kami butuhkan ya Tuhan, untuk menyembuhkan dunia ini yang sedang tenggelam oleh wabah atau pandemi COVID-19. Tuhan, kami berdoa, Tuhan menjaga, memelihara para dokter, para perawat, bahkan juga untuk seluruh tenaga ahli yang bekerja sama di dalam menangani wabah ini. Tuhan kiranya mencurahkan kekuatan bagi keluarga yang berduka, yang ditinggalkan oleh saudara-saudara yang dikasihi. Tuhan kiranya menguatkan mereka, dan kiranya wabah ini mengingatkan kami akan adanya wabah yang lebih mematikan, wabah yang sudah tersebar di seluruh dunia, tetapi kami seringkali tidak peduli, yaitu wabah yang bernama dosa. Biar kiranya ini mengingatkan kami untuk kami kembali kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya melalui peristiwa ini, maka pekabaran Injil boleh dinyatakan dan banyak orang yang diselamatkan karena mereka mencari perlindungan yang sejati, keselamatan yang sejati, bukan keselamatan jasmani saja, tetapi keselamatan yang kekal. Kami berdoa untuk mereka yang hari ini sakit atau lemah tubuh, mereka yang lanjut usia. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga melawat mereka, memulihkan kondisi dan keadaan mereka. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang dialami oleh setiap kami yang tentunya berbeda. Ada yang bergumul untuk pekerjaan, ada yang bergumul untuk surat-surat atau status, ada yang bergumul untuk masalah keluarga, ada yang bergumul untuk masalah yang lain. Tuhan, kiranya Engkau berkenan melawat, berkenan mengulurkan tangan-Mu, sebab harapan kami dan iman kami hanya kepadamu. Kami berdoa juga untuk pelayanan GKI LA melalui majelis, bahkan program-program yang ada, baik pendalaman Alkitab, home fellowship, serta pertumbuhan rohani jemaat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati, sehingga GKI LA menjadi gereja yang takut akan Tuhan, menjadi gereja yang sungguh-sungguh menjalankan visi Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah baik Indonesia maupun Amerika. Kami berdoa ya Tuhan, mohon ampun kalau ada salah, dosa dan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh bangsa ini maupun bangsa Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni, Engkau berkenan memulihkan, Engkau berkenan memberikan ketentraman, damai sejahtera, berkenan memberikan sukacita dan memberikan kemakmuran, sehingga umat-Mu boleh hidup dan berbahagia serta memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami masih boleh ada di tempat ini, beribadah, bersekutu bersama-sama dalam tubuh yang sehat, dan kami mengingat Engkau pernah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, Datanglah kerajaanmu,
jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sekalian berdiri untuk bersama menyanyi dari NKB 126, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang tak kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhir pun makin dekat, mantapkan langkahmu, jangan sesat. Tunggulah janjinya, takkan lenyap, bawa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah masing-masing. Tetapi jangan lupa bahwa kepada kita sudah dipercayakan panggilan yang mulia, yaitu pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Oleh karenanya kita siap untuk meninggalkan tempat ini dan layanilah Tuhan dan sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh.